Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan klasifikasi penyakit berdasarkan gejala pasien menggunakan model ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Jamuddin dengan DBI 1462400155 dan Dan teman saya Kalsin Matalteni dengan NBI 1462400170. oke, pada kesempatan hari ini untuk materi presentasinya akan ada 5 poin. Yang pertama itu mencari tahu karakteristik dataset, justifikasi algoritma, kemudian evaluasi model dan optimasi model. Kemudian yang terakhir ada refleksi etis. Untuk karakteristik datasetnya ini ada dari rekam medis klinis, totalnya ada 44.920 total entry data atau data set yang dimasukkan. Untuk fitur atau gejalanya itu ada di 132, untuk kelas penyakitnya ada 41, kemudian untuk format fiturnya ada biner. Mengenai dataset itu data tabular berskala menengah untuk klasifikasi penyakit berbasis klinis. Fitur gejala direpresentasikan dalam format biner numerik 1 sama dengan ada, 0 sama dengan tidak ada. 41 kategori penyakit sebagai variabel target multi-class classification. Ideal untuk pendekatan supervised learning karena setiap entry memiliki label yang jelas. Kemudian ada justifikasi pemilihan algoritma, itu ada non parametrik, yaitu ada KNN, decision tree, random forest. Tidak mengasumsikan distribusi data, decision tree memenuhi explainable AI, random forest mengatasi overfitting via ensemble. Kemudian ada multi class, yaitu ada softmax, one vs all atau OVA, one vs one atau OVO, evaluasi probabilitas matematis dari 41 penyakit. OVO lebih akurat pada pasangan kelas yang mirip, meskipun lebih berat komputasinya. Kemudian ada yang advance, yaitu neural network atau MLP, support vector machine atau disingkat SVM. MLP ada 120 dan 64 node, menangkap pola non-linear. SPM kernel RBI menemukan hyperplane optimal di ruang 132 dimensi. Kemudian di sini ada perbandingan performa model, itu ada dari kategori non parametrik ada 3, KNN, decision tree, dan random forest. Kemudian ada multi-class, soft max regression, OVA, OVO. Kemudian yang advance ada MLP dan SPM. Untuk akurasinya di sini menghasilkan 100% semua, karena untuk datasetnya itu sangat mudah dideteksi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Kemudian untuk poin yang ini dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metrik evaluasi model, yaitu ada akurasi, persentase prediksi benar dari total data uji, lalu precision, ketepatan model dalam mengidentifikasi penyakit tertentu, lalu ada recall, kemampuan untuk menemukan seluruh pasien yang benar-benar sakit, lalu ada Levin score, rata-rata harmonik, precision, dan recall untuk keseimbangan performa. Selanjutnya poin 7 yaitu strategi optimasi model. Ada 2 model, yang pertama fitur parameter tuning menggunakan research CV, animator, gamma depth, dan min sample split. Lalu yang model kedua yaitu fivefold cross validation, generalisasi yang objektif dan terpercaya. Dataset dibagi menjadi 5 bagian sama besar, lalu proses pelatihan dilakukan 5 kali iterasi, lalu 4 bagian untuk latihan, 1 bagian untuk validasi.
Lalu akurasi akhir sama dengan rata-rata 5 iterasi. Lalu selanjutnya refleksi etis, privasi dan anonimisasi data. 4.920 entry rekam medis diproses tanpa atribut personal, nama, ID, dan alamat. Model hanya mempelajari hubungan matematis gejala penyakit. Lalu explainable AI dan akuntabilitas. Decision tree dan random forest dipertahankan untuk memenuhi transparansi klinis. Dokter dapat melacak gejala mana yang mendorong suatu diagnosis. Lalu minimalisasi false negatif. Primum non mesere fokus pada rekal tinggi untuk menekan pasien sakit yang terdeteksi sehat. False positif lebih dapat ditoleransi. Clinical Decision Support System. Sistem ini adalah alat bantu kognitif, bukan pengganti dokter. Empati, prioritas, dan keputusan akhir tetap berada di tangan tenaga medis profesional. Lalu ada kesimpulan, pertama seluruh 8 algoritma yang diuji mencapai akurasi dan recall sampai 100%. Pada dataset 4.920 pasien dengan 41 kelas penyakit. Lalu yang kedua, random forest dan neural network atau NLP dipilih sebagai model terbaik karena stabilitas dan kemampuan menangkap pola nonlinear. Lalu yang ketiga, optimasi via grid search CV dan bifold cross validation memastikan generalisasi model pada data pasien baru. Yang terakhir, sistem diposisikan sebagai Clinical Decision Support System atau CDSS, alat bantu bukan pengganti keputusan dokter. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.